Kelompok kami yang terdiri dari Patricia Marlinda, NIM 182114054, Aveliani Novita Irmawati, NIM 182114059, Matilda Angelica Jonathan, NIM 182114065, Amanda Angelin Barunadeak, NIM 182114076, Agung Hadi Wasita, NIM 182114079, dan Nia Novita Kristianingsih, NIM 182114084 akan menjelaskan mengenai hybrid financing, preference stock, warrant, and convertibles. Yang pertama, saya akan membahas mengenai preference stock. Saham preferen adalah sekuritas campuran yang serupa dengan obligasi dalam beberapa hal dan dengan saham biasa dalam hal lainnya. Dalam sudut pandang keuangan, saham preferen berada di antara utang dan ekuitas biasa. Saham preferen mengenakan beban tetap dan akibatnya meningkatkan leverage keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada basic feature. Jika suatu perusahaan menerbitkan saham biasa dan saham preferen, hak istimewa untuk saham preferen terdiri dari yang pertama, klaim terlebih dahulu atas dividen. Yang kedua, persyaratan dividen untuk saham preferen harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya dibayarkan untuk saham biasa. Jika saham preferen mempunyai nilai pari, maka dividen dinyatakan dengan suatu persentase dari nilai pari. Tapi, jika saham preferen tidak mempunyai nilai pari, maka dividen harus dinyatakan dalam jumlah uang. Lalu selanjutnya yang pertama ada karakteristik saham preferen, yang kedua ada dividen kumulatif, dan yang ketiga ada hak suara atau situasi khusus. Yang pertama, karakteristik saham preferen. Karakteristik saham preferen terdiri dari yang pertama, memiliki nilai nominal, yang kedua, dividen besarnya tetap, merupakan persentase dari nilai nominal. Yang ketiga, dividen bersifat kumulatif, artinya bila tidak berbayar akan diperhitungkan pada tahun berikutnya. Lalu selanjutnya tidak memiliki hak voting, dan yang terakhir tidak memiliki waktu jatuh tempo. Yang kedua ada dividen kumulatif. Hampir seluruh saham preferen memiliki dividen kumulatif, yaitu dividen yang tidak dibayarkan saat ini akan dibayarkan di kemudian. Sebelum perusahaan melakukan pembayaran dividen saham biasa, perusahaan harus membayarkan tunggakan dividen yang dimilikinya atas saham preferen. Misalnya, Dewan Direksi tidak membayarkan dividen 8% selama 3 tahun berturut-turut. Jika saham memiliki nilai pari 100, berarti perusahaan memiliki tunggakan dividen sebesar 24. Sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa, perusahaan harus membayar dividen sebesar 24 untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham preferen. Meskipun terjadi penunggakan pembayaran dividen saham preferen, tidak ada jaminan bahwa dividen tersebut pasti akan dibayarkan. Jika perusahaan tidak memiliki keinginan untuk membayar dividen saham biasa, maka tidak perlu dilakukan pembayaran tunggakan dividen kumulatif tersebut. Kebalikan dari kumulatif, saham preferen ada yang bersifat non-kumulatif, yaitu saham preferen yang dividennya belum dibayarkan tidak akan diakumulasikan. Lalu yang ketiga ada hak suara atau situasi khusus. Karena pemegang saham preferen memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap aktiva dan laba, maka pemegang saham preferen biasanya tidak diberikan hak suara dalam manajemen kecuali perusahaan tidak dapat membayar dividen saham preferen selama periode tertentu. Penunggakan pembayaran dividen 3 bulanan sebanyak 4 kali misalnya, adalah merupakan kondisi khusus di mana pemegang saham preferen diberi hak suara. Dalam situasi tersebut, pemegang saham preferen sebagai suatu kelompok diberi hak untuk memilih beberapa direksi. Namun biasanya, saat pemegang saham preferen diberi hak suara, kondisi perusahaan berada dalam kesulitan keuangan yang parah. Akibatnya, hak suara yang diberikan tidak memiliki pengaruh apapun. Lalu selanjutnya ada other types of preference stock. Sebagai tambahan dari jenis saham preferen yang polos seperti di atas, terdapat beberapa variasi yang juga dipergunakan. 2 di antaranya adalah saham preferen dengan tingkat bunga mengambang dan lelang pasar. Yang pertama, ada Adjustable Rate Preference Stock atau ARPS. Saham ini merupakan sekuritas yang dividennya dikaitkan dengan tingkat bunga dari sekuritas pemerintah. ARP utamanya diterbitkan oleh perusahaan fasilitas umum dan bank-bank komersial besar.
ARP dipuji-puji sebagai investasi perusahaan jangka pendek yang hampir sempurna karena memiliki dua alasan. Yang pertama, memiliki 30% dari dividen yang dapat dikenakan pajak bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, fitur tingkat bunga mengambang yang dimiliki saham ini seharusnya akan tetap menjaga emisi diperdagangkan mendekati nilai pari. Sayangnya, hingga saat ini ARP belum memiliki cukup banyak ketidakstabilan harga untuk dapat dimiliki di dalam portofolio aktiva yang liquid dari kebanyakan investor perusahaan. Lalu yang kedua ada Market Auction Preference Stock. Saham ini merupakan sekuritas dengan masa 7 minggu. Memiliki resiko rendah, hampir tidak kena pajak yang dapat dijual di antara tanggal-tanggal lelang mendekati nilai parinya. Di sini penjamin akan melakukan lelang atas emisi setiap 7 minggu sekali, atau untuk mendapatkan pengecualian 70% dari penghasilan kena pajak, para pembeli harus memiliki saham paling tidak selama 46 hari. Para pemilik yang ingin menjual saham mereka dapat menempatkannya untuk dilelang pada nilai pari. Para pembeli kemudian memberikan penawaran mereka dalam bentuk imbal hasil yang bersedia mereka terima selama jangka waktu 7 minggu ke depan. Imbal hasil yang ditentukan untuk emisi periode berikutnya adalah imbal hasil terendah yang cukup untuk menjual seluruh saham yang ditawarkan pada lelang hari itu. Pembeli akan membayarkan sebesar nilai pari kepada penjual, sehingga para pemegang saham dapat yakin bahwa saham mereka dapat dijual pada nilai parinya. Penjual kemudian harus membayarkan dividen selama jangka waktu 7 minggu ke depan seperti yang telah ditetapkan oleh lelang. Selanjutnya ada advantage and disadvantage of preference stock. Terdapat keuntungan maupun kerugian dalam menggunakan pendanaan melalui saham preferen. Berikut ini adalah keuntungan utama dilihat dari sudut pandang emiten saham. Yang pertama, berbeda dengan obligasi. Kewajiban untuk membayarkan dividen preferen bukanlah hal yang tercantum pada kontrak dan melewatkan pembayaran dividen saham preferen tidak dapat memaksa perusahaan dinyatakan bangkrut. Yang kedua, dengan menerbitkan saham preferen, perusahaan terhindar dari dilusi ekuitas biasa yang terjadi ketika saham biasa dijual. Yang ketiga, karena saham preferen terkadang tidak memiliki waktu jatuh tempo, dan karena pembayaran dana pelunasan saham preferen, jika ada, umumnya disebar dalam jangka waktu yang cukup panjang. Emisi saham preferen akan mengurangi pengeluaran arus kas akibat pelunasan kembali pokok yang terjadi pada emisi utang. Lalu terdapat dua kerugian penting. Yang pertama, dividen saham preferen bukanlah pengurang pajak bagi emiten saham, sehingga biaya saham preferen setelah pajak umumnya menjadi lebih tinggi daripada biaya utang setelah pajak. Akan tetapi, keuntungan pajak saham preferen bagi pembeli dari kalangan perusahaan akan menurunkan biaya setelah pajaknya dan berarti juga biaya efektifnya. Yang kedua, meskipun dividen saham preferen dapat dilewatkan, investor berharap dividen tersebut tetap dibayarkan dan perusahaan bermaksud untuk membayarkannya jika kondisi mengizinkan. Jadi, dividen saham preferen dapat dianggap sebagai biaya tetap. Oleh karenanya, penggunaan dividen tersebut seperti dalam utang akan meningkatkan risiko keuangan dan akibatnya biaya ekuitas biasa. Perkenalkan, nama saya Agung Adiwasita, NIM 182114079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai waran. Waran merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah saham perusahaan dengan harga tertentu untuk jangka waktu tertentu. Umumnya waran diterbitkan bersamaan dengan utang, dan mereka digunakan untuk mendorong investor untuk membeli utang jangka panjang dengan tingkat kupon yang lebih rendah. Berikut merupakan contoh dari waran. Perusahaan ingin menjual obligasi sebanyak 50 juta dolar dengan waktu 20 tahun pada 2010. Menurut Financial Vice President, obligasi akan sulit terjual dan akan dibutuhkan kupon rate sebesar 10%.
Namun banker mesugestikan atau merekomendasikan alternatif lain, yaitu coupon rate diturunkan menjadi 8% jika perusahaan menawarkan 20 waran dengan masing-masingnya yaitu $1.000 obligasi. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham biasa pada harga kesepakatan yaitu $22. Saham tersebut terjual sebesar $20 dan waran akan kadaluarsa apabila pada tahun 2020 belum digunakan sebelumnya. Lalu pertanyaannya, mengapa investor ingin membeli obligasi dengan imbal hasil 8% dengan waran sebagai paket? Hal ini dikarenakan pemegang saham dapat membeli saham biasa perusahaan dengan harga kesepakatan terlepas dari seberapa tinggi kenaikan harga di pasar. Opsi ini mengimbangi rendahnya suku bunga obligasi dan membuat paket obligasi dengan imbal hasil rendah ditambah waran menarik bagi investor. Selanjutnya itu harga pasar awal obligasi dengan waran. Sesuai dengan contoh, jika obligasi diterbitkan sebagai hutang langsung, suku bunganya yaitu 10%. Namun apabila dengan waran, suku bunganya yaitu 8%. Jika seseorang membeli obligasi dengan harga penawaran awal sebesar $1.000, maka akan menerima paket yang terdiri dari 8% bunga dan juga dalam jangka waktu yaitu 20 tahun ditambah dengan 20 waran. Karena suku bunga obligasi yang akan sangat beresiko seperti 10%, maka kita dapat menemukan nilai dari obligasi itu dengan straight debt. Ilustrasinya yaitu seperti gambar di bawah ini, di mana 10% merupakan market interest, 80 ini merupakan annual payment yang didapat dari $1.000 dikali 8%, sedangkan 0, 1, 2, 3 hingga 20 ini merupakan tahun coupon rate yang dibayarkan, dan 1.000 di sini merupakan future value dari obligasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila kita menggunakan financial calculator, didapatkan nilai dari obligasi itu sendiri sebesar $829.73 apabila dibulatkan menjadi $830. Dengan demikian, seseorang yang membeli obligasi dalam penjaminan awal akan membayar $1.000 dan menerima dalam pertukaran obligasi senilai $830 ditambah dengan 20 waran yang mungkin bernilai sekitar 170. Warannya itu sendiri di mana dihasilkan dari $1.000 dikurangi $830. Terdapat rumus yaitu price paid for bond with warrants equals straight debt value of bond plus value of warrant, di mana $1.000 sama dengan 830 ditambah 170. Lalu karena investor menerima 20 waran dengan masing-masing obligasi, maka setiap waran memiliki nilai yaitu 8,50 sen. 8,50 sen ini didapat dari 170 dibagi 20. Selanjutnya yaitu kegunaan waran dalam keuangan. Kegunaan yang pertama yaitu waran di sini sebagai pemanis. Perusahaan sering dianggap sangat berisiko oleh investor sehingga obligasi dapat dijual hanya pada tingkat kupon yang sangat tinggi dan dengan ketentuan yang sangat ketat. Untuk menghindari pembatasan tersebut, perusahaan sering menawarkan waran bersamaan dengan penerbitan obligasi. Lalu, waran saat ini juga detachable atau dapat dilepaskan, di mana dengan kata lain setelah obligasi dengan waran terjual, waran dapat dilepas dan diperdagangkan secara terpisah dari obligasi. Lalu strike price dari waran sendiri itu biasanya diatur sekitar 20 hingga 30% di atas market price dari saham yang diterbitkan saat obligasi juga diterbitkan. Lalu ada kondisi di mana pemegang saham itu mau melepaskan atau menggunakan warannya. Yang pertama, waran itu mau kadaluarsa dan juga harga dari saham biasa itu meningkat. Yang kedua, pemilik akan menggunakan secara sukarela jika perusahaan meningkatkan dividen pada saham biasa dengan jumlah yang cukup. Karena tidak ada dividen yang diperoleh pada waran, sehingga tidak memberikan penghasilan.
Namun jika dividen saham biasa tinggi, maka menyebabkan pemegang warannya itu menggunakan pilihan mereka untuk membeli saham. Lalu yang ketiga, waran itu biasanya memiliki harga yang meningkat. Contohnya, perusahaan telah menjamin outstanding dengan harga strike-nya yaitu $25, di mana harga strike itu naik menjadi $30 setelah 31 Desember 2014. Jika harga saham umum lebih dari $25 tepat sebelum 31 Desember 2014, maka banyak pemegang waran akan menggunakan opsi mereka sebelum harga yang ditingkatkan itu berlaku dan nilai warannya itu jatuh. Lalu terdapat fitur lain di mana waran itu membawa dana hanya jika dana itu dibutuhkan. Jika perusahaan tumbuh, mungkin akan membutuhkan modal ekuitas baru. Nah, pada saat yang sama itu, pertumbuhan akan menyebabkan harga saham yang naik dan waran akan digunakan. Maka dari itu, perusahaan akan mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan. Jika perusahaan tidak berhasil dan tidak dapat mempekerjakan uang tambahan secara menguntungkan, maka harga sahamnya itu mungkin tidak akan naik dan gagal untuk mengajak pemegang saham dalam menggunakan waran. Nama saya Amanda Angelin Barunadea, NIM 182114076. Di sini saya akan menjelaskan tentang convertible securities. Convertible securities adalah obligasi atau saham preferen yang berada di bawah syarat dan ketentuan tertentu. Convertible securities dapat ditukar dan diubah menjadi saham biasa atas pilihan pemegangnya. Berbeda dengan pelaksanaan waran, yang membawa dana tambahan ke perusahaan, konversi tidak memberikan modal yang baru. Hutang atau saham preferen hanya diganti di neraca dengan saham biasa. Tentu saja hal ini untuk mengurangi hutang atau saham preferen yang akan meningkatkan kekuatan keuangan perusahaan dan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang baru. Tetapi hal itu membutuhkan tindakan yang terpisah. Rasio konversi dan harga konversi. Rasio konversi adalah jumlah saham yang akan diterima pemegang obligasi setelah konversi. Sedangkan harga konversi yaitu harga efektif yang dibayar investor untuk saham biasa saat konversi terjadi. Hubungan antara rasio konversi dan harga konversi adalah untuk memperkirakan biaya modal setelah pajak. Biaya setelah pajak dari setiap komponen harus diperkirakan. Berikut ada contoh soal, diilustrasikan oleh surat hutang konversi Silicon Valley Software Company yang diterbitkan dengan nilai nominal $1.000 pada bulan Juli 2010. Sebelum jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2030, pemegang surat hutang dapat menukar obligasi dengan 18 saham biasa. Oleh karena itu, rasio konversi atau CR adalah 18. Biaya obligasi pembeli $1.000 nilai nominal ketika diterbitkan. Membagi nilai nominal $1.000 dengan 18 saham yang diterima dan menghasilkan harga konversi sebesar $55,56 per sahamnya. Rumus harga konversi dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana par value-nya $1.000 dibagi oleh rasio konversinya sebesar 18 dan hasilnya yaitu harga konversi dihasilkan sebesar $55,56. Rasio konversi yaitu $1.000 dibagi dengan harga konversinya $55,56 dan menghasilkan 18 saham. Harga konversi biasanya ditetapkan sekitar 20% hingga 30% di atas harga pasar saham biasa yang berlaku pada tanggal penerbitan. Harga konversi dan rasio konversi ditetapkan selama umur obligasi, meskipun kadang-kadang digunakan harga konversi yang ditingkatkan. Contohnya sebagai berikut. Obligasi konversi tahun 2010 untuk Bradon Industri dapat dikonversi menjadi 12,5 saham hingga tahun 2019, menjadi 11,76 saham dari 2020 hingga tahun 2030, dan menjadi 11,11 saham dari tahun 2030 hingga jatuh tempo pada tahun 2040. Jadi,
Harga konversi dimulai dari 80 US dollar, naik menjadi 85 US dollar, dan menjadi 90 US dollar. Biaya komponen konvertible. Pada musim semi tahun 2010, Silicon Valley Software mengevaluasi penggunaan obligasi konversi. Masalah ini terdiri dari obligasi konversi 20 tahun yang akan dijual dengan harga 1.000 US dollar per obligasi. 1.000 US dollar ini juga akan menjadi nilai nominal dan jatuh tempo obligasi. Obligasi tersebut akan membayar tingkat bunga kupon tahunan 8%, yaitu 80 US dollar per tahunnya. Setiap obligasi akan dapat dikonversi menjadi 18 saham, sehingga harga konversinya menjadi 1.000 US dollar dibagi 18 atau sama dengan 55,56 US dollar. Saham tersebut diharapkan membayar dividen sebesar 1,40 US dollar selama tahun mendatang dan dijual dengan harga 35 US dollar per saham. Selanjutnya, harga saham diharapkan tumbuh dengan laju konstan 9% per tahunnya. Berikut adalah gambar model convertible bond dari Silicon Valley Software. Yang pertama, garis putus-putus horizontal pada 1.000 US dollar mewakili nilai par dan jatuh tempo. Selain itu, 1.000 US dollar adalah harga obligasi yang pertama kali ditawarkan kepada publik. Yang kedua, ikatan dilindungi dari panggilan selama 10 tahun. Awalnya, K-label dengan harga 1.050 US dollar dan setelah itu harga K turun 5 dolar per tahunnya. Seperti yang ditunjukkan oleh garis merah muda pada gambar 19.1. Yang ketiga, karena konvertibel memiliki tingkat kupon 8% dan karena imbal hasil dari obligasi non-konvertibel dengan resiko serupa adalah 10%, maka nilai obligasi langsung yang diharapkan dari konvertibel BT harus kurang dari nilai par. Pada saat penerbitan dan asumsi kupon tahunan, B0 adalah 830 US dollar dan dijelaskan oleh gambar di sampingnya. Nilai konversi awal obligasi atau CT atau nilai saham yang akan diterima investor jika obligasi dikonversi pada T sama dengan 0 adalah P0 atau CR sama dengan 35 US dollar atau setara 18 saham, yaitu hasilnya 630 US dollar. Karena harga saham diharapkan tumbuh pada tingkat 9%, maka nilai konversi akan naik dari waktu ke waktu. Misalnya, di tahun kelima seharusnya P5 atau CR sama dengan 35 US dollar dikali 1,09 dan 5 dikali 18 serta hasilnya yaitu 969 US dollar. Nilai konversi yang diharapkan ditunjukkan oleh garis hijau pada gambar 19.1. Yang kelima, jika harga pasar turun di bawah nilai obligasi langsung, maka mereka yang menginginkan obligasi akan mengakui tawar-menawar tersebut dan membeli konversi sebagai obligasi. Jika harga pasar turun di bawah nilai konversi, maka orang-orang akan membeli barang yang dapat dikonversi, menggunakannya untuk mendapatkan saham, dan kemudian menjualnya dengan keuntungan. Harga dasar diwakili oleh garis merah. Yang keenam, harga pasar obligasi konversi akan melebihi nilai obligasi langsung karena opsi untuk mengkonversi bernilai sesuatu obligasi 8% dengan kemungkinan konversi bernilai lebih dari 8%. Harga konversi juga akan melebihi nilai konversinya karena memegang konversi sama dengan menahan opsi telepon dan sebelum berakhir nilai sebenarnya dari opsi tersebut lebih tinggi dari nilai latihan atau konversi seperti yang ditunjukkan oleh garis biru pada gambar 19.1. Patricia Marlinda, NIM 18054 akan melanjutkan tentang biaya komponen obligasi dengan waran. Dapat salah satu contoh di sini. Ketika Informatics menerbitkan obligasi dengan waran, perusahaan menerima 1.000 dolar untuk setiap obligasi. Biaya hutang sebelum pajak akan menjadi 10% jika tidak ada waran yang dilampirkan. Tetapi, setiap obligasi Informatics memiliki 20 waran yang masing-masing memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu waran. Biaya saham seharga 22 dolar, kehadiran waran juga memungkinkan Informatics untuk membayar hanya bunga 8% pada obligasi, mewajibkan untuk membayar bunga 80 dolar selama 20 tahun ditambah 1.000 dolar
sekitar akhir 20 tahun. Terbaik untuk mendekati analisis ini adalah dengan memecah $1.000 menjadi dua komponen. Satu terdiri dari obligasi $830 dan yang lainnya terdiri dari $170 waran. Tujuannya adalah menemukan biaya modal untuk obligasi langsung dan biaya modal untuk waran. Kemudian membobotnya untuk mendapatkan biaya modal untuk paket obligasi dengan waran. Di sini, biaya hutang sebelum pajak adalah 10%. Karena ini adalah biaya hutang sebelum pajak untuk obligasi lurus, jadi kita bertugas untuk memperkirakan biaya modal untuk sebuah waran. Cara memperkirakannya, ide dasarnya yaitu memperkirakan biaya yang diharapkan perusahaan untuk memenuhi pemegang waran pada saat waran berakhir. Untuk melakukan ini, kita perlu memperkirakan nilai perusahaan, nilai hutang, nilai intrinsik ekuitas, dan harga saham pada saat kadaluarsa. Di sini telah terdapat perhitungan analisis penilaian setelah pelaksanaan waran dalam 10 tahun yang telah diringkas. Kemudian di sini terdapat catatan akan perhitungan di atas tadi. Yang pertama, nilai operasi dan investasi diharapkan dari $250 juta tumbuh sebesar 9% per tahun. Jika waran akan berakhir dalam 10 tahun, perhitungannya adalah $250 juta dikali 1,09 pangkat 10 sama dengan $591.841.000. Yang kedua, perhitungan menunjukkan bahwa harga saham yang diharapkan jauh lebih besar dari $22, sehingga waran diharapkan untuk dilaksanakan. Yang ketiga, menggunakan kalkulator keuangan untuk mendapatkan nilai obligasi sebesar $877,11, sehingga nilai total semua obligasi adalah 50.000 dikali $877,11 sama dengan $43.856.000. Kemudian yang keempat ada nilai intrinsik ekuitas, sama dengan nilai total perusahaan dikurangi nilai utang, yaitu $613.841.000 dikurangin $43.856.000 sama dengan $569.985.000. Kelima, sebelum waran dieksekusi, ada 10 juta lembar saham. Setelah waran dilaksanakan, ada 11 juta saham beredar. Yang keenam, memperkirakan harga saham intrinsik yang diprediksi yang sama dengan nilai intrinsik ekuitas dibagi dengan jumlah saham, yaitu $569.985.000 dibagi 11 juta, sama dengan $51,82 per saham. Untuk mengetahui biaya komponen waran, pertimbangkan bahwa Informatics harus menerbitkan satu saham senilai $51,82 untuk setiap waran yang dilaksanakan. Dan sebagai gantinya, Informatics akan menerima harga kesepakatan $22. Jadi, pembeli obligasi dengan waran, jika dia memegang paket lengkap, akan berharap untuk merealisasikan keuntungan di tahun 10 sebesar $51,82 dikurangin $22 sama dengan $29,82 untuk setiap waran yang dilaksanakan. Karena setiap obligasi memiliki 20 waran yang dilampirkan, dan karena setiap waran berhak pemegang saham untuk membeli satu saham biasa, maka pemegang waran akan memiliki arus kas yang diharapkan sebesar 20 dikali $29,82 sama dengan $596,40 per obligasi pada akhir tahun ke-10. IRR aliran ini adalah 13,35% yang merupakan perkiraan pengembalian yang diharapkan dari pemegang waran atas waran atau RW dalam obligasi dengan waran. Keseluruhan biaya modal sebelum pajak untuk obligasi dengan waran adalah rata-rata tertimbang dari biaya utang lurus dan biaya waran, yang dihasilkan adalah 10,57%. Kemudian di sini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, biaya waran lebih besar daripada biaya ekuitas karena waran juga lebih beresiko daripada ekuitas. Yang kedua, biaya modal untuk obligasi dengan waran ditimbang antara biaya hutang dan biaya yang jauh lebih tinggi keadilan. Yang ketiga, biaya modal keseluruhan untuk obligasi dengan waran akan lebih besar daripada biaya hutang langsung dan akan jauh lebih tinggi daripada tingkat kupon 8% pada paket obligasi dengan waran. Elvita Dharmawati, NIM 18+11404059 akan menunjukkan presentasi dari teman saya.
Yang ketujuh, jika harga saham terus naik, maka kemungkinan besar obligasi akan dikonversi. Saat kemungkinan ini meningkat, garis nilai pasar akan mulai menyatu dengan garis nilai konversi. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada gambar 19.1. Anggaplah 10 tahun setelah penerbitan, nilai pasar obligasi adalah $1.600, nilai konversinya $1.500, dan harga panggilan adalah $1.050. Jika perusahaan membatalkan obligasi sehari setelah Anda membelinya seharga $1.600, Anda akan memilih untuk mengubahnya menjadi saham yang hanya bernilai $1.500 daripada membiarkan perusahaan membeli obligasi dari Anda dengan harga $1.050 yang akan membuat Anda menderita kerugian sebesar $100. Menyadari bahaya ini, Anda dan investor lain akan menolak untuk membayar premi yang melebihi harga panggilan yang lebih tinggi atau nilai konversi setelah obligasi dapat ditarik. Oleh karena itu, pada gambar 19.1, kami mengasumsikan bahwa garis nilai pasar mencapai garis nilai konversi di tahun yang ke-10, ketika obligasi menjadi dapat ditarik. Yang ke-8, dalam contoh, periode perlindungan panggilan berakhir dalam tahun ke-10. Pada saat ini, harga saham yang diharapkan sangat tinggi sehingga nilai konversinya hampir pasti akan lebih besar dari harga rata-rata. Tetapi diasumsikan bahwa obligasi akan dikonversi lebih cepat daripada perusahaan yang memanggil obligasi yang akan terjadi dalam 10 tahun. Lalu yang ke-9, nilai pasar yang diharapkan pada tahun ke-10 adalah $1.491. Seorang investor dapat menemukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari obligasi konversi dengan menemukan IRR dari arus kas berikut. Bisa kita lihat pada PPT. Dengan kalkulator finansial, kami dapat ditetapkan bahwa N sama dengan 10, fair value sama dengan minus 1000, PMT sama dengan 80, dan fair value sama 1451. Kemudian mencari interest per year sama dengan RC, yaitu RR sama dengan 10,94%. Yang ke-10, sebuah konversi lebih berisiko daripada hutang langsung, tetapi kurang berisiko daripada saham. Jadi biaya modalnya harus berada di antara biaya hutang langsung dan biaya ekuitas. Dalam contoh, RD sama dengan 10%, RC sama dengan 10,94%, dan RE sama dengan 13%. Yang berikutnya, use of convertibles in financing. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari sudut pandang penerbit. Di sini terdapat dua kelebihan. Yang pertama, pembayaran bunga yang lebih rendah, tetapi sebagai kompensasi keuntungan tersebut, maka penerbit juga akan mengalami dilusi saham sewaktu pemegang obligasi melakukan konversi obligasi ke saham baru. Lalu yang kedua, dalam arti tertentu, convertible menyediakan cara untuk menjual saham biasa dengan harga yang lebih tinggi daripada yang berlaku saat ini. Tetapi juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, meskipun penggunaan obligasi konversi dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dijual saat ini, jika harga saham meningkat pesat, maka perusahaan akan lebih baik jika menggunakan hutang langsung meskipun biayanya lebih tinggi dan kemudian menjual saham biasa dan mengembalikan hutang tersebut. Lalu kelemahan yang kedua, convertible biasanya memiliki tingkat bunga kupon yang rendah dan keuntungan dari hutang berbiaya rendah ini akan hilang ketika konversi terjadi. Lalu yang ketiga, jika perusahaan benar-benar ingin menambah modal sendiri dan jika harga saham tidak naik cukup setelah obligasi terbitkan, maka perusahaan akan terjebak ke dalam hutang. Sebagai contoh, bagaimana perusahaan bisa yakin bahwa konversi akan terjadi jika harga saham naik di atas harga konversi? Biasanya, barang yang dapat dikonversi berisi ketentuan panggilan yang memungkinkan perusahaan penerbit untuk memaksa pemegangnya untuk melakukan konversi. Misalkan harga konversi $50 dan rasio konversi 20. Harga pasar saham biasa naik menjadi $60 dan harga beli obligasi konversi $1.050. Jika perusahaan memilih obligasi, pemegang obligasi dapat mengkonversi menjadi saham biasa dengan nilai pasar 20 kali $60 yaitu 1.200 atau mengizinkan perusahaan untuk menembus obligasi sebesar $1.050. Secara alami, pemegang obligasi lebih memilih $1.200 daripada $1.050, sehingga konversi akan terjadi. Dengan demikian, ketentuan panggilan memberi perusahaan cara untuk memaksa konversi, asalkan harga pasar saham lebih besar daripada harga konversi. Beberapa not yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa kebanyakan convertible memiliki periode perlindungan panggilan yang cukup lama, biasanya 10 tahun,
Lalu yang kedua, perlu diketahui bahwa manajemen mengandalkan harga saham untuk naik di atas harga konversi, sehingga membuat obligasi menjadi konversi yang menarik. Lalu yang berikutnya yaitu convertibles and agency cost. Konflik lembaga potensial antara pemegang obligasi dan pemegang saham adalah substitusi aset, juga dikenal sebagai umpan dan peralihan. Misalkan sebuah perusahaan telah berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko rendah, dan karena risikonya rendah, pemegang obligasi mengenakan suku bunga rendah. Apa yang terjadi jika perusahaan sedang mempertimbangkan usaha yang sangat berisiko, tetapi sangat menguntungkan yang tidak diketahui oleh calon pemberi pinjaman? Perusahaan mungkin memutuskan untuk menaikkan hutang dengan suku bunga rendah tanpa mengungkapkan bahwa dana tersebut akan diinvestasikan dalam proyek berisiko. Setelah dana dikumpulkan dan investasinya hilang, nilai utang harus turun karena bunganya terlalu rendah untuk mengkompensasi pemegang utang atas risiko tinggi yang mereka tanggung dan menimbulkan transfer kekayaan dari pemegang obligasi kepada pemegang saham. Jika debt holders berpikir sebuah perusahaan mungkin menggunakan taktik umpan dan beralihan, mereka akan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi, dan tingkat bunga yang lebih tinggi ini merupakan biaya agensi. Debt holders akan mengenakan tarif yang lebih tinggi ini meskipun perusahaan tidak berniat untuk terlibat dalam perilaku umpan dan peralihan, karena mereka tidak dapat mengetahui maksud sebenarnya dari perusahaan. Oleh karena itu, mereka menganggap yang terburuk dan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Utang dapat dikonversi dan perusahaan memang mengambil proyek berisiko tinggi. Jika nilai perusahaan ternyata lebih tinggi dari yang diharapkan, maka pemegang obligasi dapat mengubah hutangnya menjadi ekuitas dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang berhasil. Singkatnya, convertible adalah sekuritas logis untuk digunakan setidaknya dalam dua situasi. Pertama, jika perusahaan ingin membiayai dengan hutang langsung, tetapi pemberi pinjaman takut dan akan investasikan dengan cara yang meningkatkan profil risiko perusahaan, maka convertible adalah pilihan yang terbaik. Kedua, jika perusahaan ingin menerbitkan saham, tetapi berpikir bahwa langkah seperti itu akan menyebabkan investor menafsirkan penawaran saham sebagai sinyal masa depan yang sulit, maka konversi juga akan menjadi pilihan yang terbaik. Hutang konversi dapat dianggap sebagai hutang lurus dengan waran yang tidak dapat dilepas. Jadi mungkin tampak bahwa hutang dengan waran dan hutang konversi kurang lebih dapat dipertukarkan. Namun pengamatan lebih dekat mengungkapkan satu perbedaan besar dan beberapa kecil antara dua sekuritas ini. Perbedaan akhir waran dan konversi. Pertama, pelaksanaan waran membawa modal ekuitas baru, sedangkan hasil konversi hanya dalam transfer akuntansi. 2. Perbedaan kedua melibatkan fleksibilitas. Kebanyakan convertible berisi ketentuan panggilan yang memungkinkan penerbit untuk mengembalikan hutang atau memaksa konversi, tergantung pada hubungannya antara nilai konversi dan harga panggilan. Namun kebanyakan waran tidak callable. Jadi, perusahaan harus menunggu sampai jatuh tempo untuk waran menghasilkan modal ekuitas baru. 3. Umumnya, jatuh tempo juga berbeda antara waran dan convertible. Waran biasanya memiliki masa jatuh tempo yang jauh lebih pendek daripada convertible. Dan waran biasanya kedaluarsa sebelum waran tersebut utang yang menyertai jatuh tempo. 4. Waran juga menyediakan lebih kecil saham biasa masa depan daripada konversi. Karena dengan konversi semua hutang dikonversikan menjadi saham, sedangkan hutang tetap beredar saat waran dilaksanakan. Bersama-sama, fakta-fakta ini menunjukkan hal itu penerbit hutang plus waran sebenarnya lebih tertarik untuk menjual hutang daripada menjual ekuitas. 5. Secara umum, perusahaan yang menerbitkan hutang dengan waran lebih kecil dan lebih beresiko daripada perusahaan yang memiliki masalah convertible. 6. Yang terakhir, terdapat perbedaan biaya emisi yang signifikan antara hutang dengan waran dan hutang konversi. Obligasi dengan waran biasanya membutuhkan biaya penerbitan sekitar 1,2 poin persentase lebih banyak daripada biaya flotasi untuk convertible. Jika waran atau convertible masih beredar, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengharuskan perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. EPS dasar dihitung sebagai pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang benar-benar beredar selama periode tersebut.
EPS dilusian dihitung sebagai pendapatan yang akan tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang akan beredar jika sekuritas dilutif telah dikonversi. Aturan yang mengatur perhitungan EPS terdilusi cukup kompleks. Di sini kami menyajikan ilustrasi sederhana dengan menggunakan obligasi konversi. Jika obligasi telah dikonversi pada awal periode akuntansi, maka pembayaran bunga perusahaan akan lebih rendah, karena tidak harus membayar bunga obligasi dan ini akan menyebabkan laba menjadi lebih tinggi. Tetapi jumlah saham beredar juga akan meningkat karena konversi. Jika penghasilan lebih tinggi dan jumlah lebih tinggi saham menyebabkan EPS turun, maka obligasi konversi akan didefinisikan sebagai efek dilutif, karena konversinya akan menurunkan atau melemahkan EPS. Semua bisa dikonversi sekuritas dengan efek dilutif bersih dimasukkan saat menghitung EPS terdilusi. Oleh karena itu, definisi ini berarti EPS terdilusi selalu lebih rendah dari EPS dasar. Intinya, ukuran EPS dilusian adalah upaya untuk menunjukkan bagaimana keberadaan sekuritas konversi mengurangi klaim pemegang saham biasa pada perusahaan.